Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Apakah ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Ini merupakan pertemuan kedua kita dalam pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 11 semester 1. Nah, sebelum kita akan membahas materi selanjutnya, apakah teman-teman masih ingat dengan materi sebelumnya? Apa sih kolonialisme dan imperialisme? Jika lupa atau malah belum paham, silahkan tonton kembali videonya ya, ada di channel ini mengenai materi sebelumnya. Nah, adapun materi pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang bagaimana sih proses masuknya bangsa Barat ke Nusantara. Setelah sebelumnya kita kan udah membahas tentang apa itu kolonialisme, apa itu imperialisme, dan apa yang melatar belakangi kenapa bangsa Barat itu menjelajah dari Eropa jauh-jauh sampai ke Nusantara gitu. Nah ini nih, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih proses masuknya bangsa Barat ke Nusantara. Tapi sebelum itu, coba kalian apakah pernah mendengar tentang apa sih perbedaan antara imperialisme kuno dan imperialisme baru? Ketika sebelumnya kita kan udah bahas nih tentang kolonialisme dan imperialisme, dari mulai definisi sampai latar belakang penyebabnya. Nah, adapun imperialisme kuno ini berkaitan nih dengan materi sebelumnya. Ketika imperialisme kuno ini dipengaruhi dengan adanya semangat 3G atau glory, gospel, dan gold. Terjadinya itu sebelum masa revolusi industri dan cenderung dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat, terutama negara-negara Portugis, lalu Spanyol, seperti itu. Sedangkan imperialisme baru ini terjadi bukan dilatar belakangi oleh 3G, tapi merupakan untuk memenuhi barang-barang kebutuhan industri. Seperti itu, dan terjadinya juga setelah masa revolusi industri. Dilakukannya oleh negara-negara mana saja sih? Ada negara-negara Inggris, Jerman, Prancis. Seperti itu. Itulah perbedaan antara imperialisme kuno dan imperialisme baru. Nah, baik, selanjutnya ini merupakan jalur pelayaran dari bangsa Portugis, Belanda, dan Spanyol. Ketika hari ini kita akan membahas tentang tadi kan proses masuk bangsa Barat ke Nusantara itu seperti apa? Apakah mereka tiba-tiba menemukan Nusantara begitu saja? Tentu tidak ya. Nah, kita akan mengupasnya satu-satu. Yang pertama, kita lihat dalam slide itu ada garis warna merah. Itu menunjukkan rute pelayaran Portugis ke Nusantara. Nah, adapun Portugis ini nih kalau kita lihat slide selanjutnya ya, agar kalian mengenal terlebih dahulu. Nah, penjelajah bangsa Portugis itu ada 3. Yang pertama ada Bartolomé Dias, lalu yang kedua ada Vasco da Gama, dan yang ketiga adalah Alfonso de Albuquerque. Dibacanya gitu ya, bukan Alfonso de Albuquerque, bukan, tapi Alfonso de Albuquerque. Nah, adapun ini ya, kita balik lagi ke slide yang sebelumnya. Tadi yang pertama itu nama penjelajah dari Portugis adalah Bartolomé Dias. Kita lihat garis rute yang warna merah. Nah, Bartolomé Dias ini kan berlayar itu pada tahun 1497. Berlayar itu dimulai dari Lisabon atau Portugis, atau negara Portugis ini sekarang itu berubah menjadi Portugal. Dulu itu namanya Portugis. Nah, jadi yang titik pertama itu Bartolomé Dias berlayar dari Lisabon atau Portugis dan hanya sampai ke pantai barat Afrika atau Tanjung Harapan, atau biasa dikenal juga Cape of God. Seperti itu. Nah, tadi ya, Bartolomé Dias ini berlayar di tahun 1497
dan hanya sampai pantai barat Afrika saja atau Tanjung Harapan tadi. Setelah di tahun 1497, selanjutnya dilanjutkan oleh penjelajah yang kedua. Penjelajah yang kedua itu bernama Vasco da Gama. Vasco da Gama ini berlayar tadi meneruskan rute perjalanan dari Bartolomeu Dias. Di tahun 1498, Vasco da Gama maksudnya, Vasco da Gama ini berlayar dari pantai barat Afrika, lalu kemudian mendarat di Kalkuta atau India, ini wilayah di Asia Selatan. Nah, ketika berhasil mendarat di Calicut, Vasco da Gama pun mendirikan perusahaan dagang di India. Seperti itu. Baik, nah selanjutnya di tahun 1511 ini ada penjelajah yang bernama Alfonso de Albuquerque. Adapun Alfonso ini melanjutkan juga nih rute pelayaran dari Vasco da Gama. Ketika Vasco da Gama berhasil, mohon maaf ya, dari Vasco da Gama itu kan berhasil sampai di Calicut dan mendirikan kantor dagang di sana, sedangkan de Albuquerque ini pada tahun 1511 juga berhasil untuk masuk ke wilayah Selat Malaka yang pada saat itu juga menjadi pusat penting dalam perdagangan internasional. Gitu. Nah, ketika di tahun 1511 berhasil menduduki Selat Malaka dan menguasai wilayah tersebut, kemudian Alfonso de Albuquerque ini melanjutkan pelayaran hingga akhirnya sampailah di Maluku, Kepulauan Maluku, wilayah Nusantara. Itu di tahun 1512. Seperti itu. Baik, ini merupakan penjelasan secara rincinya ya. Tadi nih penjelajah bangsa Portugis itu ada Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque. Ini rute pelayarannya yang tadi sudah dipaparkan. Jadi tentu penjelajah bangsa Portugis ini juga mengalami beberapa fase. Jadi bukan hanya satu penjelajah terus langsung sampai di Nusantara begitu saja gitu, enggak, tapi ada prosesnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penjelajah bangsa Spanyol, karena ini kan berkaitan dengan imperialisme kuno, berarti kita akan membahas tentang penjelajah bangsa Portugis, Spanyol, selanjutnya adalah Belanda. Nah, adapun rute yang dilalui oleh bangsa Spanyol ini juga sama nih, dilaluinya oleh 3 penjelajah. Jadi bukan hanya satu penjelajah saja ya, secara berkala berurutan. Gitu. Penjelajah pertama nih dari Spanyol yang melakukan penjelajahan itu adalah Christopher Columbus. Atau mungkin kalian pernah mendengar nama Christopher Columbus ini juga sebagai penemu benua Amerika gitu. Pernah dengar kan pasti nama Christopher Columbus? Kalau kalian malah baru tahu saat ini, wah sayang sekali ya, kemana aja berarti selama ini. Baik, nah inilah ternyata Columbus ini orang Spanyol loh. Columbus melakukan penjelajahan di tahun 1492. Adapun rutenya nih, kalau kita lihat ya, kita balik lagi ke rute yang tadi. Nah, ini nih Spanyol. Baik, kita lihat garis panah yang warna hitam. Nah, ini adalah yang pertama, itu adalah rute pelayaran yang dilakukan oleh Christopher Columbus. Yang mana Columbus ini berlayar dari arah Lisbon, lalu menuju arah barat Samudra Atlantik, dan pada akhirnya malah menemukan benua Amerika yang pada saat itu belum diketahui banyak orang. Gitu. Yang mana asalnya kan Columbus ini nggak niat pengen menemukan benua Amerika gitu. Malah kan tadi awalnya kenapa mereka melakukan penjelajahan ya untuk menemukan sumber
langsung menghasil komoditi yang mereka butuhkan, tapi secara tidak sengaja ternyata menemukan benua baru nih. Ini benua apa nih? Ternyata itu adalah benua Amerika yang kita sekarang. Itu pertama kali ditemukan oleh Christopher Columbus. Nah, ketika tadi Columbus hanya berlayar sampai ke Amerika, penjelajahan selanjutnya itu dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan. Tadi kan Columbus itu hanya sampai ke Amerika, dan Ferdinand Magellan ini menjelajah di tahun 1521, yang mana rutenya juga sama mengikuti Columbus dari Lisbon lalu sampai di Amerika. Hanya saja beliau melanjutkannya sampai akhirnya bertemu dengan Kepulauan Masava atau Filipina yang kita kenal sekarang. Seperti itu. Jadi tadi dari Lisbon terus sampai di pantai barat Amerika, tapi dilanjutkan sampai akhirnya bertemu dengan Kepulauan Masava atau yang kita kenal dengan Filipina saat ini. Seperti itu. Nah, ketika Ferdinand Magellan tadi melanjutkan Christopher Columbus. Nah, Ferdinand Magellan ini mempunyai seorang rekan dalam melakukan penjelajahannya, yaitu adalah Sebastian Elcano. Ketika Ferdinand Magellan memutuskan untuk mengakhiri penjelajahannya karena beliau ini jatuh sakit, kemudian penjelajahan dilanjutkan oleh Sebastian Elcano. Ini merupakan penjelajah ketiga yang berasal dari Spanyol yang pada akhirnya berhasil masuk ke wilayah Nusantara. Adapun Sebastian Elcano ini berhasil masuk ke wilayah Maluku, Kepulauan Maluku di tahun 1522. Tentu ya, tadi kan kita tahu nih di tahun 1512 itu Portugis berhasil lebih dulu untuk masuk Maluku. Sedangkan ketika tadi Sebastian Elcano akhirnya memasuki Nusantara melalui Maluku di tahun 1522 yang lebih lambat dari Portugis, berarti nah di sana itu udah ada Portugis. Maka dari itu terjadilah suatu pertentangan antara Portugis dan Spanyol. Ya, Portugis menganggap lah kan kita lebih dulu ada di sini gitu, ngapain tiba-tiba kok kamu main masuk ke wilayah milik kami gitu kasarnya. Nah, oleh karena itu ini nih muncullah perjanjian Saragossa antara Portugis dan Spanyol untuk menengahi pertentangan soal tadi siapa yang berhak untuk menguasai Maluku. Nah, perjanjian Saragossa ini berisi Maluku, poin pertama, Maluku menjadi daerah di bawah pengaruh Portugis. Jadi tetap ya, Portugis menginginkan ya udah karena kita lebih dulu, Portugis itu lebih dulu masuk ke Maluku, ya otomatis Maluku harus menjadi wilayah Portugis. Dan yang kedua, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan diri di Filipina. Nah, tadi kan sebelum Sebastian Elcano itu masuk ke Maluku, ya sebelumnya memang Spanyol ini lebih dulu memasuki Kepulauan Masava di Filipina. Maka dari itu isi perjanjiannya seperti ini. Isi perjanjiannya itu memerintahkan Spanyol agar kembali lagi ke wilayah sebelumnya. Seperti itu. Jadi tadi intinya yang pertama kali masuk ke Nusantara itu adalah bangsa Portugis di tahun 1511, pertama mendaratnya di Selat Malaka, lalu memutuskan untuk melanjutkan pelayaran sampai akhirnya di tahun 1512 itu berhasil mendarat di Maluku. Di tahun 1522 kemudian ada seorang penjelajah yang berasal dari Spanyol, yaitu tadi Sebastian Elcano, yang mendarat juga di Maluku, dan taunya di sana kan udah ada Portugis. Karena hal tersebut terjadilah perjanjian ini untuk menengahi pertentangan di antara Portugis dan Spanyol. Baik, selanjutnya ini merupakan penjelajahan bangsa yang ketiga. Setelah tadi ada Portugis, Spanyol, yang selanjutnya adalah penjelajahan bangsa Belanda. Tentu bangsa Belanda ini bukan bangsa yang baru
di telinga kalian dan pasti sudah familiar ya bahwa Belanda pernah menduduki Indonesia. Seperti itu. Nah, adapun ini nama penjelajahnya adalah Cornelis de Houtman. Beliau adalah yang pertama kali berhasil mendarat dan masuk ke wilayah Nusantara. Nah, de Houtman ini pertama kali itu di tahun 1592 melakukan pelayaran dan sampai di Lisboa atau saat ini dikenal dengan Portugal. Jadi tadi ya, pertamanya de Houtman ini mendarat di Portugal. Lalu di tahun selanjutnya, de Houtman ini mendengarkan ada kabar desas-desus bahwa ada tanah nih, ada sebuah tanah wilayah yang kaya dengan sumber komoditi yang mereka butuhkan, entah itu rempah-rempah atau sumber daya alam lainnya yang subur. Nah, setelah hal itu, ternyata tanah yang dimaksud desas-desus tersebut yaitu adalah tanah Banten. Nah, tidak berpikir lama, dalam kurun waktu selanjutnya, de Houtman pun memutuskan untuk melakukan pelayaran dan menuju ke wilayah Banten. Di mana sih wilayah Banten? Dan berlayarlah de Houtman ini ke wilayah Kepulauan Nusantara. Seperti itu, sampai pada akhirnya tibalah di Banten di tahun 1596. Karena pada masa itu masih berupa kesultanan, ketika pertama kali mendarat, akhirnya Cornelis de Houtman ini diusir oleh Kesultanan Banten. Jadi tadi ya, ketika 1594 baru dapat kabar, oh ada sebuah tanah subur yang kaya akan sumber daya alam. Kemudian berangkat sampai akhirnya di tahun 1595 itu baru melakukan pelayaran untuk menuju ke Banten, dan baru tiba di tahun 1596 di Banten. Ketika sampai ternyata mendapatkan respon yang buruk dari Kesultanan Banten pada masa itu, dan de Houtman pun diusir dari wilayah Banten karena pada saat itu memang masih dipegang juga nih kendali dari bangsa Portugis. Seperti itu. Gimana? Apa kalian dapat menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Jika masih ada yang belum paham dan ingin ditanyakan, silahkan tulis komentar di bawah ya. Lalu jangan lupa juga nih, tekan tombol like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.